Kemudian untuk tenor pinjaman 3 dan 6 bulan, di sini bunganya juga sama ya teman-teman. Tidak lebih murah kalau tenor pinjaman yang kita ambil itu lebih pendek. Kemudian untuk pencairan pinjamannya, di sini utuh tanpa dikenakan potongan biaya admin dan biaya lain-lain. Oke, sekarang untuk cara pencairan pinjamannya, kalian bisa tulis nominal pinjaman yang akan kalian cairkan. Jangan lupa untuk menyesuaikan limit pinjaman yang ada atau yang kalian dapatkan. Dan untuk tenor pinjaman, kalian bisa pilih yang tepat dan sesuai dengan kemampuan bayar kalian. Kemudian selesaikan langkah terakhir dengan melakukan KYC atau verifikasi wajah. Setelah itu kalian tinggal menunggu proses pencairan pinjamannya masuk ke rekening si bank yang kalian gunakan. Di video kali ini saya akan membahas tentang si bank pinjam, berapakah limit dan tenor pinjamannya, dan di sini kita juga akan membahas tentang besaran bunga pinjamannya per bulan. Apakah si bank pinjam ini worth it kalau dijadikan sebagai dana darurat pada saat kita itu membutuhkan uang. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nanti tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, jadi di sini buat teman-teman pengguna aplikasi bank digital SeaBank pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah SeaBank Pinjam. Ya, produk ini adalah produk pinjaman digital dari SeaBank. Dan banyak orang yang bilang fitur pinjaman SeaBank ini mirip dengan Shopee Pinjam ya. Ya memang sangat mirip sekali, bahkan menurut saya tingkat kemiripannya itu 99,9%. Karena Shopee Pinjam itu pendana pinjamannya juga dari SeaBank. Jadi secara otomatis sistem di aplikasi, limit pinjaman, tenor pinjaman, bunga pinjaman itu juga hampir sama persis. Untuk bunga pinjamannya itu sedikit lebih murah SeaBank Pinjam daripada Shopee ya, tapi itu sedikit, kira-kira 0,1% per bulan, bahkan mungkin tidak sampai di angka itu. Oke, sekarang untuk limit pinjaman SeaBank ini, limit maksimalnya itu di angka 30 juta rupiah. Dan tenor maksimalnya itu hingga 12 bulan saja. Sejauh ini karena saya itu mendapatkan limit pinjamannya itu tidak terlalu besar, jadi di sini ada limit pinjaman SeaBank Pinjam 7,5 juta rupiah dan tenor pinjaman yang saya dapatkan itu cuma 12 bulan saja maksimalnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya limit pinjaman besar lebih dari 10 juta mungkin dan bisa mendapatkan tenor lebih dari 12 bulan, bisa komen ya, biar teman-teman yang lain juga punya insight baru terkait SeaBank Pinjam ini. Dan di sini untuk limit pinjamannya itu bisa dicairkan berkali-kali selama limit pinjaman masih tersedia, tanpa harus kalian itu menunggu pinjaman sebelumnya lunas. Jadi sistemnya memang sama persis seperti Shopee Pinjam kalau kita perhatikan. Oke, sekarang kita akan coba mereview berapakah bunga pinjamannya per bulan. Jadi di sini seperti yang kalian lihat untuk pinjaman 6 juta rupiah dengan tenor pinjaman selama 12 bulan, itu angsuran per bulannya di angka Rp620.000. Berarti kalau kita ambil persentase bunganya itu di angka 2% per bulan atau kurang lebih di angka 0,06% per hari. Masih jauh lebih worth it daripada pinjol ya. Ya kalau kita bandingkan dengan pinjol, otomatis lebih murah si bank pinjam ini. Kemudian untuk tenor pinjaman 3 dan 6 bulan, di sini bunganya juga sama ya teman-teman. Tidak lebih murah kalau tenor pinjaman yang kita ambil itu lebih pendek. Kemudian untuk pencairan pinjamannya di sini utuh tanpa dikenakan potongan biaya admin dan biaya lain-lain. Oke, sekarang untuk cara pencairan pinjamannya, kalian bisa tulis nominal pinjaman yang akan kalian cairkan. Jangan lupa untuk menyesuaikan limit pinjaman yang ada atau yang kalian dapatkan. Dan untuk tenor pinjaman, kalian bisa pilih yang tepat dan sesuai dengan kemampuan bayar kalian. Kemudian selesaikan langkah terakhir dengan melakukan KYC atau verifikasi wajah. Setelah itu kalian tinggal menunggu proses pencairan pinjamannya masuk ke rekening si bank yang kalian gunakan. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk si bank pinjam ini sangat worth it kalau dijadikan sebagai dana darurat atau untuk kepentingan yang mendesak. Bunga pinjamannya itu jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan pinjol. Tapi kalau kita membandingkan dengan produk pinjaman dari bank digital lainnya, itu ya kurang lebih sama menurut saya. Dan untuk cara mendapatkan penawaran pinjaman di si bank ini juga kurang lebih sama seperti bank digital lainnya. Kalian harus rutin menggunakannya untuk bertransaksi. Di sini tips dari saya kalau mau cepat keluar penawaran pinjamannya, kalian bisa tautkan akun SeaBank ini di akun Shopee yang kalian gunakan. Dan sering-seringlah menggunakan SeaBank ini untuk metode pembayaran belanja.
Itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mendapatkan penawaran pinjaman dengan limit pinjaman yang besar. Tapi dengan catatan kalian itu belum gagal bayar di Shopee Pinjam. Buat yang sudah gagal bayar di Shopee Pinjam, saya rasa akan sulit untuk mendapatkan penawaran pinjaman di Sibank. Terima kasih buat yang sudah menyimak, semoga ulasan singkat ini bisa bermanfaat.